Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai materi IPA bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini kalian bisa melakukan pengamatan. Karena kita tidak sekolah online, bisa kalian amati untuk anggota keluarga kalian, yaitu dengan cara amati ciri-ciri yang ada, misalkan warna rambut, hidung, warna mata, mulut, bentuk. Nah, selanjutnya kalian tulis hasil pengamatannya di tabel. Nah, kegiatan yang kalian lakukan tadi itu disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA, di mana untuk penyelidikan ilmiah IPA itu ada beberapa hal yang harus dikuasai. Yang pertama, kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk pengamatan kita menggunakan panca indera kita, yaitu misalkan mata, telinga, alat indera kita, terus hidung, bisa menggunakan indera penciuman, terus bisa menggunakan indera peraba. Tapi di sini untuk penyelidikan ilmiah yang kita lakukan, kita menggunakan indera penglihatan. Nah, di sini selanjutnya setelah pengamatan kita akan mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya kita membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan apa yang digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Oke, selanjutnya kita mengkomunikasikan hasil penyelidikan kita, baik berupa tulisan ataupun lisan. Lisan itu berarti lewat omongan. Nah, hasilnya dari yang dikomunikasikan termasuk data itu berupa tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, keterampilan dalam melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan yang diamati itu secara sistematis dapat kita ketahui bagaimana cara mengumpulkan data dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran ataupun kesimpulan. Oke, di sini kalian itu belajar IPA, gunanya kita mampu atau kamu mampu untuk yang pertama, kamu bisa memahami berbagai hal yang di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari itu bisa bersinar. Yang kedua, bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalkan, apakah bunga yang ditanam itu akan tumbuh? Nah, di sini ada gambarnya. Yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah. Misalkan, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Terus yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalkan jika datanya seperti ini, nah apa kesimpulan yang kamu dapat? Oke, selanjutnya untuk objek yang dipelajari dalam IPA, itu berupa seluruh benda yang ada di alam, yaitu dengan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola teraturannya. Di sini ada yang paling kecil yaitu berupa tingkatan partikel dan ada berupa yang paling besar yaitu galaksi di jagat raya. Nah, objek-objek yang dapat berupa benda sangat kecil itu di sini misalkan ada bakteri, virus, bahkan partikel penyusun atom juga dapat merupakan benda yang sangat besar. Dan juga ada lautan, bumi, hutan itu adalah objek-objek yang dipelajari dalam IPA. Jadi bisa berupa benda hidup dan lingkungannya. Nah, IPA sendiri itu ada 4 materi atau bahasan di mana IPA itu terbagi menjadi yang pertama fisika, di mana fisika itu merupakan aspek yang mendasar alam, misalkan materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Untuk yang kedua yaitu pelajaran kimia berupa penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat.
Dan untuk biologi sendiri merupakan ilmu tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik yang paling kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan yang keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa, di mana mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda lainnya.